Gue tuh kadang suka heran ya, katanya kita itu masyarakat yang makin melek politik. Tapi giliran ada orang kritik Deddy Mulyadi, langsung dihajar rame-rame. Dibilang buzzer lah, pendukung ini itu, ngebacot doang, anti orang baik lah. Emangnya Deddy Mulyadi nggak boleh dikritik ya? Padahal lebih lucunya lagi, Deddy Mulyadinya sendiri santai aja tuh. Gak pernah gue lihat dia ngamuk atau nyuruh orang buat serang balik. Justru dia sering bilang gini, kritik itu bagian dari proses. Lah, terus kenapa malah pendukung-pendukungnya yang overprotective kayak bodyguard gratisan? Kadang gue juga mikir, ini yang pengen jadi pemimpin tuh siapa sih? Deddy Mulyadi atau fansnya? Tapi tenang-tenang, ini bukan video buat nyerang pribadi siapapun. Gue gak nyebut nama akunnya di sini, gue gak bawa urusan keluarga, gak nyentuh hal-hal personal juga. Gue cuma pengen ngobrol aja sih, karena menurut gue, fenomena kayak gini tuh menarik banget. Bahkan gue ngerasa ini tuh kayak deja vu gitu, kayak udah pernah gitu. Soalnya mirip banget sama fase awalnya Jokowi waktu di Solo, terus naik ke Jakarta, sampai akhirnya jadi presiden. Dari awalnya banyak yang cinta, sampai gak bisa bedain antara kritik dan kebencian. Dan itu bahaya banget bro. Jadi jangan skip video ini karena gue bakal ngebahas apakah Deddy Mulyadi itu anti kritik dan kenapa pendukung-pendukungnya bisa segitunya. Dan kenapa penting banget buat kita tetap waras. Jangan lupa traktir gua kopi, linknya ada di deskripsi dan mari kita bahas. Kalau kita baca-baca komen di medsos, terutama di video-video gua, kesannya tuh kayak Deddy Mulyadi itu gak boleh salah, gak boleh disentuh, harus selalu benar. Padahal kalau lu dengar langsung omongan Pak Deddy Mulyadi sendiri, dia gak pernah tuh naruh dirinya setinggi itu. Gue juga pernah bahas soal program dia yang mau berantas premanisme. Dan gue sangat-sangat setuju dan menurut gue itu bagus banget. Tapi di sisi lain, gue juga pernah angkat pertanyaan soal keberlanjutan program barak militer. Itu loh program di mana siswa nakal, bandel, dan kecanduan Mobile Legends atau game online yang dikirim ke barak militer sama beliau buat dibina mentalnya. Gue nanya, ini kedepannya bakal kayak apa sih? Maksudnya kalau udah dari barak, terus langkah selanjutnya apa? Terutama soal ketegasan hukum itu sendiri. Padahal kan nggak salah gitu ya. Dan menurut gua juga bagus banget program ini. Tapi yang marah malah fansnya. Lah bukannya bantu jawab, gua malah dibilang ngaco lah, bacot doang lah, gak ngerti konteks lah, atau cuma nyinyir pansos. Padahal bro, kritik itu bukan berarti gua benci, apalagi benci sama orangnya. Justru karena gua ngelihat ada potensi besar dari Pak Deddy Mulyadi itu sendiri. Makanya gua pengen program-program dia itu kuat secara konsep dan tahan banting, dan tentu saja benar-benar efektif ke depannya. Tapi ya susah juga lah kalau baru nanya aja udah diserbu kayak menggugat leluhur. Fenomena ini tuh kayak ulangan sejarah versi beda karakter. Ingat gak dulu awal-awal Jokowi naik dari Solo terus ke Jakarta sampai akhirnya jadi presiden. Citra pemimpin sederhana, merakyat, dekat sama wong cilik. Semua itu melekat sama apa? Jokowi. Gue akuin waktu itu banyak yang punya harapan besar, termasuk gue juga. Tapi masalahnya muncul waktu ada kritik. Begitu Jokowi mulai dikritik, yang ngamuk duluan siapa? Bukan Jokowinya, tapi fansnya. Sama persis kayak sekarang ini. Dan akhirnya, kritik pelan-pelan jadi barang harap. Yang berani ngomong beda langsung dikasih label kadrun, cepong, buzzer, dan lain-lain. Padahal kritik itu kan vitamin buat demokrasi itu sendiri cuy, bukan racun. Ya walaupun gue yakin sih ya komen-komen atau yang counter balik kritik gue itu malah justru the real buzzer sih menurut gue bisa jadi. Tapi di sini ya maksud gue itu bukan mau nyamain atau ngebanding-bandingin antara Pak Deddy Mulyadi sama Pak Jokowi. Nah sekarang Deddy Mulyadi itu lagi ada di titik itu guys. Walaupun baru beberapa bulan dilantik, tapi udah banyak yang mulai angkat nama beliau buat 2029 coba. Ini padahal baru 2025 guys. Ada yang bilang dan gak sedikit bahwa wah ini the next Jokowi. Dan gue paham kenapa Pak Deddy ini punya gaya komunikasi yang kuat, program yang terasa nyata, dan figur yang kepapakan. Tapi justru karena itulah guys, kalau orang-orang terlalu protektif dan gak siap dengerin masukan, nanti bisa tumbuh jadi lingkungan yang toksik. Pemimpin juga jadi sulit buat berkembang karena semua yang masuk cuma pujian doang.
Gue selalu bilang gue bukan orang yang anti siapapun. Gue dukung program-program yang bagus. Dan gue kritik yang menurut gue perlu dikasih masukan juga. Bahkan kalau Deddy Mulyadi denger video ini dan dia gak setuju, gue yakin dia bakal jawab dengan kepala dingin. Karena pemimpin sejati itu gak anti kritik atau alergi kritik, bro. Tapi yang gue khawatirin justru malah dari pendukungnya itu sendiri. Kalau kalian benar-benar cinta sama Pak Deddy Mulyadi, bantu dialah dengan ngasih ruang buat masukan. Jangan malah jadi tembok yang nutupin semua suara-suara dari luar. Jangan bikin Pak Deddy Mulyadi jadi kayak karakter film Marvel yang gak boleh disentuh. Kita nggak butuh pemimpin yang dipuji tanpa celah. Kita butuh pemimpin yang bisa tumbuh bareng rakyatnya. Dan itu yang paling penting. Dan ini cuma bisa kejadian atau kesampaian kalau masyarakatnya juga dewasa. Bisa bedain antara kritik dan hinaan. Karena kritik itu perlu argumen, data mungkin, dan niat baik juga. Sementara hinaan, wah itu mah isinya cuma emosi doang sama ejekan gak sih? Gue ngerti banyak yang udah mulai dorong Deddy Mulyadi buat nyalon di 2029. Walaupun laki-laki dia masih baru banget dilantik ya, karena baru beberapa bulan. Tapi gue pribadi lebih pengen lihat beliau itu fokus dulu 2 periode di Jawa Barat. Karena apa? Karena masih banyak PR dan Jawa Barat gue lihat sangat masih utuh beliau. Dan justru disitulah dia bisa nunjukin kualitasnya tanpa harus ganggu manuver nasional yang penuh drama ini. Biar semuanya jadi natural aja gitu. Dan Jawa Barat itu kan bukan provinsi yang kecil, bro. Pendukungnya gede, problemnya banyak banget. Bisa aja ini jadi etalase yang nyata dari kepemimpinannya beliau. Kalau nanti beneran sukses 2 periode misalnya ya lanjut ke nasional, nggak apa-apa lah. Tapi kalau sekarang udah sibuk pencitraan kayak gubernur, mana itu Gubernur Selandia Baru, takutnya malah program-program yang sekarang jalan jadi malah gak maksimal. Karena fokusnya bukan ke program tapi ke 2029. Dan gue sih gak ngeliat ada potensi-potensi kayak gitu ya di Pak Deddy ya. Dan buat pendukungnya Pak Deddy, ayolah kita jaga bareng-bareng. Bantuin bukan cuma dengan pujian, tapi juga dengan ngasih masukan. Karena yang butuh pengawasan itu bukan cuma lawan politik, tapi juga orang-orang yang kita dukung juga, teman-teman. Jadi gini, gue bukan mau jatuhin Pak Deddy, gue juga nggak mau sok jadi pahlawan yang ngerasa paling pinter soal politik. Gue cuma orang random yang pengen kita semua tetap waras dengan anomali-anomali serta berita-berita yang aneh akhir-akhir ini. Dan perlu diingat ya teman-teman, kritik itu bukan sebuah kebencian. Kritik adalah bentuk kepedulian. Yang gak peduli itu justru yang diam aja menurut gue. Yang malah justru ngebiarin pemimpin jalan tanpa arah. Asal rame ya tepuk tangan. Gue masih berharap banyak sama Pak Deddy Mulyadi ini walaupun gue nggak tinggal di Jawa Barat. Tapi harapan gue bukan cuma buat dia, tapi juga buat kita semua. Biar kita bisa jadi rakyat yang lebih dewasa, yang bisa ngedukung dengan hati. Tapi juga tetap berani negur kalau emang ya diperluin. Karena pemimpin yang hebat itu lahir dari masyarakat yang sehat. Dan masyarakat yang sehat itu tahu kapan harus dukung, kapan harus kritik. Jadi jangan takut kritik, jangan marah juga kalau dikritik, karena justru dari sanalah kita bisa maju. Dan karena gue orangnya sangat suka dengan kebebasan berpendapat, ya gue sadar mungkin pendapat gue ini bakal dikritik juga, bakal dikomentarin juga sama orang-orang. Dan satu lagi, apa yang gue omongin di sini sepenuhnya adalah opini pribadi gue. Jadi tentu saja masih bisa salah loh. Jadi lu setuju gak kalau sebagian pendukungnya Pak Deddy Mulyadi itu anti kritik? Kalau nggak setuju ya gak apa-apa juga. Tapi kasih tahu gue kenapa. Karena gue percaya diskusi itu lebih sehat. Atau boleh juga buat debat gue di kolom komentar di bawah. Oke, mungkin itu aja yang pengen gue sampaikan di video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan tentu saja gue masih menunggu head komen kalian di kolom komentar di bawah. Gue Alvin Ardianto. Sampai jumpa di video berikutnya.